Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Selamat datang di channel Kisah Cerita. Kali ini aku mau bacain buku, yaitu serial 10 Sahabat Dijamin Masuk Surga. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yaitu beliau adalah sahabat yang setia. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita di tengah masyarakat Quraisy. Beliau diisrokan oleh Allah ke Baitul Maqdis di Palestina dan naik ke langit ketujuh dalam waktu semalam. Abu Bakar berkata, jika beliau berkata demikian, maka itu benar. Abu Bakar mempercayai cerita yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ragu sedikit pun. Abu Bakar sudah berteman dengan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sejak beliau muda. Dia tahu Rasulullah tidak mungkin berbohong. Mulai saat itu, Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq, yang artinya membenarkan. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar As-Siddiq Abdullah bin Abi Quhafa. Dia adalah ayah dari Aisyah radhiyallahu an, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga ayah dari Asma, seorang wanita mulia berjiwa kesatria. Abu Bakar lahir tak lama setelah Rasulullah dilahirkan, yaitu pada tahun 573 Masehi. Dia lahir dari keluarga bangsawan terkenal. Abu Bakar adalah orang yang terjaga dari yang haram. Bahkan sebelum Islam datang, dia terkenal sebagai pedagang yang jujur, terpelajar, lemah lembut, dan penyabar. Abu Bakar adalah laki-laki pertama yang menerima Islam yang didakwahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sahabat yang akhirnya ikut memeluk Islam karena ajakannya. Di antaranya adalah Utsman bin Affan, Az-Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ammar bin Yasir, dan banyak sahabat mulia yang lain. Setelah masuk Islam, dia sangat tekun beribadah dan lebih rajin lagi bersedekah. Dimanapun Rasulullah memberikan nasihat, Abu Bakar senantiasa hadir di depan. Sholat jamaah pun tak pernah dia tinggalkan. Kemanapun Rasulullah pergi, dia menyertainya. Sungguh seorang sahabat setia. Banyak sekali budak yang disiksa tuannya karena memeluk agama Islam. Abu Bakar menolong mereka. Mereka dibeli oleh Abu Bakar dan dibebaskan, termasuk Bilal bin Rabah, pengumandang azan Rasulullah. Saat Bilal disiksa tuannya, Abu Bakar memberikan banyak uang kepada si tuan dan membebaskan Bilal. Suatu hari, pintu rumahnya diketuk. Abu Bakar membuka pintu. Dia mendapati Rasulullah di depan rumahnya. Allah menyuruhku untuk hijrah. Temanilah aku. Allah telah memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berhijrah, dan beliau memilih sahabat dekatnya untuk menemani. Abu Bakar mengangguk mantap. Dia telah siap. Dia akan melakukan apa saja untuk melindungi dan membantu Rasulullah. Perjalanan hijrah tak akan mudah. Abu Bakar menyewa seorang penunjuk jalan yang ahli. Dia pun menyuruh penggembala kambingnya untuk
menggembala di dekat tempat persembunyiannya, agar susu kambing bisa diberikan pada Rasulullah tanpa ketahuan. Saat hendak bersembunyi, Abu Bakar masuk ke dalam gua Sur sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menyingkirkan apa saja yang mungkin berbahaya bagi baginda. Dia bersabar menahan sakitnya digigit ular saat Rasulullah tidur beralaskan kakinya. Air matanya menetes kala tak kuat menahan sakit dan mengenai pipi baginda. Rasulullah pun terbangun, terharu dan akhirnya mengobatinya. Suatu kali, "Ya Rasulullah, seandainya mereka mengintip ke bawah, niscaya mereka akan melihat kita." Abu Bakar khawatir Rasulullah akan dilukai oleh kaum Quraisy bila mereka ketahuan. Peristiwa hijrah itu penuh ketegangan. La tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, Allah bersama kita. Rasulullah menenangkannya. Hingga akhirnya tibalah mereka di Madinah. Tola al-badru alaina. Telah tiba cahaya purnama di hadapan kita. Sholat Badar menggema di pintu gerbang Madinah. Mereka menyambut sang Nabi kesayangan bersama sahabat mulia. Umar berkata, "Demi Allah, aku tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar selamanya." Saat itu, Rasulullah menganjurkan bersedekah. Umar menyerahkan setengah dari harta miliknya, sedangkan Abu Bakar memberikan semua hartanya untuk disedekahkan. Minta Abu Bakar untuk menjadi imam. Perintah Rasulullah, Rasulullah memerintahkan minta Abu Bakar untuk menjadi imam. Saat beliau terbaring lemah karena sakit parah, beliau tak mampu bangun dari tidurnya. Ini maksudnya Rasulullah memberikan perintah pada saat Rasulullah terbaring lemah karena sakit parah dan Rasulullah tak mampu bangun dari tidurnya, yaitu meminta Abu Bakar untuk menjadi imam. Baru kali itu ada perintah mengejutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak pernah meminta sahabat lain untuk menggantikannya menjadi imam. Itulah salah satu alasan bahwa Abu Bakar istimewa. Sahabat yang lembut hatinya itu terbata-bata menyelesaikan bacaan Al-Quran saat menjadi imam, karena dia menangis sesekukan. Hatinya yang lembut meresapi setiap arti bacaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Para sahabat sangat berduka. Para sahabat bermusyawarah untuk menunjuk pemimpin setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ditunjuklah Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama umat Islam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadis, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Tolhah di surga, Az-Zubair di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Begitulah ya teman-teman, cerita tadi, yaitu salah satu sahabat yang dijamin masuk surga adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jangan lupa ya. Tunggu
eh, aku bacain sahabat-sahabat yang lainnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.